Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman YouTube. Kali ini saya akan sharing, teman-teman, karena lumayan ada banyak pertanyaan tentang ketika saya beberes grid Corolla ini. Jadi banyak juga yang nanya-nanya lewat DM Instagram atau lewat komen juga, harga part ini berapa sih? Harga perbaikan ini berapa sih? Atau harga servis ini berapa sih gitu. Jadi lumayan lah yang nanya-nanya kayak gitu. Jadi menginspirasikan saya untuk bikin video ini gitu. Jadi kali ini saya akan bikin video sharing tentang semua part yang saya beli atau yang saya perbaiki, dari mulai beli sampai akhirnya lumayan jadilah ini ya gitu, teman-teman. Dan kemarin saya hitung-hitung juga sebetulnya ya, sambil saya ngitungin sebetulnya gitu berapa yang saya keluarkan untuk perbaikan mobil ini gitu. Dan ternyata lumayan juga, guys. Jadi kemarin itu dari saya ambil sampai akhirnya seperti ini aja gitu ya, teman-teman. Ini habis sekitar 30 jutaan. Lumayan kan ya. Jadi akan menjadi pertimbangan teman-teman nanti mau beli jadi atau mau beli bangun sendiri gitu, karena punya tes masing-masing gitulah ya. Kalau kemarin emang saya berniat untuk beli yang belum jadi, saya perbaiki, saya rapi-rapi sendiri gitu. Nah, oke. Pertama mungkin ya, yang akan saya sharing adalah cat, perbaikan cat body. Karena pas waktu saya ambil emang catnya udah nggak bagus gitu. Ada beberapa yang kita kerok lagi juga. Biaya cat itu ya, nanti saya akan tulis juga di layar atau di deskripsi mungkin ya. Mudah-mudahan sih bisa ngedit-ngeditnya di layar, jadi nanti bisa langsung dilihat sama teman-teman. Oke, cat ini habis sekitar 6 jutaan karena harga teman juga kebetulan. Cat dilakukan di bengkel teman saya di Saturn Garage ya, teman-teman. Sorry nih ya kalau agak berisik, ada yang lagi bangun ini di dekat rumah. Cat modalnya 6 jutaan, harga temen sih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin akan lebih lah. Lanjut ke selang radiator. Ternyata ini step by step aja yang saya perbaiki, kan saya catat ya teman-teman. Nanti biar berurutan gitu, apa yang saya beli atau yang saya perbaiki. Nah, ini bagian mesinnya saya pasang dulu. Selang radiator kalau nggak salah yang ini nih. Yang ini harganya yaitu di 40 ribuan, 40 ribu ya. Terus headlamp, ini headlamp nggak saya beli yang ori. Tadinya mau cari yang depo, tapi ternyata agak susah juga. Tapi sama aja sih sebenarnya, kalau imitasi ya depo sama TEC oke juga sih, nggak masalah. Itu headlamp ini sama headlamp ini sepasang ya. Sepasang itu harga 750 ribu. Oke, itu ya. Nah, ini saya bacakan sesuai urutan saya ya, karena pas saya beli langsung catat, pas saya beli langsung catat, jadi bakalan pindah-pindah nih. Lanjut ke kain door trim. Kain door trim ini kan saya dapat nggak ori nih si door trimnya. Kalau jok sih masih ori, tapi door trimnya nggak ori. Nah, cari ini lumayan gampang-gampang susah sih, karena nggak ada yang jual baru juga. Jadi saya harus cari yang kecopotan. Saya balikin lagi ke ori, karena door trim itu 800 ribu. Lumayan juga nih, 4 ya sepasang. Seset maksudnya, bukan sepasang.
Oke, setelah kain door trim, kita masuk ke sand fender. Nah, ini sand fender ini saya beli kiri kanan itu 120.000, masangnya 150.000 karena ini kan harus dibolongin nih. Harus dibolongin, harus dipasang juga. Pasang 150.000 ya. Lalu lanjut ke kisi AC. Nah, kisi AC ini saya ganti 4-4-nya karena udah pada patah. Harganya kisi AC 290.000. Nih, 4-4-nya diganti. Stiker pintu. Mana lagi nih? Balik lagi sini. Nah, stiker pintu ini saya beli online, harganya 115.000. Kiri kanan pasti ya, kiri kanan. Lanjut lagi ke cover segitiga ini. Ini kan tadinya nggak ada nih, hilang. Yang kiri ada, yang kanan hilang, bolong. Jadi akhirnya gue beli di Facebook kalau nggak salah ya. Tapi hati-hati ya pembelian di Facebook, banyak juga yang nipu-nipu, harus yang terpercaya lah. Itu harganya cover segitiga 150.000 ini nih. Lumayan nih 150.000 ini nih. 150.000. Lanjut lagi ke central lock. Central lock itu beli kayak apa ya? Beli central lock si bukan motornya ya, apa namanya ya? Saya lupa lah itu namanya. Diganti jadi manual karena ada beberapa yang mati. Itu kisaran 150.000 central locknya. Terus lips bumper, balik lagi depan. Nah ini lips bumper ini aku pakai yang GT. Ini ya, kelihatan nggak? Kalau nggak backlight bisa kelihatan. Itu harganya 380.000, lumayan ya. Lips bumper 380.000. Masuk ke grill, tapi ini nggak ori ya. Yang lips GT ini nggak ori, tapi rapi lah, kelihatan pas gitu ya. Sama kalau grill ini ori. Grill ini gua pakai yang GT, harganya 650.000. Nah, sama teman-teman tinggal hitungin deh. Nanti saya totalin juga. Pokoknya saya totalin ini hampir semuanya 30 jutaan gitu ya teman-teman. Ini masih banyak lagi nih. Oke, grill 650.000. Stick oli. Nah jadi pas gue dapat si stick oli ini apa ya, kayaknya bukan bawaannya gitu. Jadi pas ngecek oli itu pendek si sticknya. Stick oli matic ya teman-teman, buat ngecek si oli maticnya itu aman, ada atau takutnya ada kebocoran. Itu harganya 200.000, lumayan stick oli. Lampu bumper. Lanjut lampu bumper ini gue pakai yang depo kiri kanan. Lampu bumper 275.000 kiri kanan ya. Depo 275.000. Lalu masuk ke sand corner. Sand corner ini sepasang juga, berarti sepasang sand corner 250.000 kiri kanan. Mudguard itu ini nih buat karpet lumpur lah disebutnya ini. Satu set 4 biji ya, 4 biji mudguard yang pastinya depan belakang ya, satu set. Mudguard ini 379.000, lumayan juga ya. Berarti hampir kehitung cepean gitu ya satu ya, hampir segituan lah. Nah terus saya pasang juga antena ini yang universal. Ini antena universal 179.000. Jadi kalau tip nyala, radio nyala, ini naik sendiri, ada motornya gitu. Biar klasikan lah gitu ya. Terus
inner fender kiri. Oke, inner fender kiri itu kalau nggak salah yang di dalam. Oh, yang ini nih. Nah, kayak spakbor gitu di dalamnya kan ini ada covernya gitu teman-teman. Kebetulan pas gue dapet itu udah pada sobek, udah pada hancur lah gitu ya, udah pada hancur. Ini diganti jadi rapi lagi nih ke sini. Pasang dalam itu harganya 253.000. Oke. Lalu saya servis speedometer. Jadi pas gue dapet ini speedometer nggak pada jalan, pada mati. Nah, ini RPM-nya mati. Terus apa? Buat speedometernya juga mati. Ini saya servis harganya tahu beres lagi harganya 450.000. Terus variasi knalpot nih. Kan ujungnya ini kalau nggak pakai ujung ini nggak enak lah gitu ya, cuman besi doang. Ini harganya di online cuma 50.000 sih, murah. Lanjut lagi ke ban ini saya pakai Forseum ukuran berapa ya, 185 65 ring 15. Ini ban itu semuanya baru, gua beli di 2.500.000-an. Terus reparasi pelek. Nah, pelek ini kan harus gue cat lagi nih. Ini velg dicat lagi itu habis 1 jutaan. Empat-empatnya dicat lagi. Velg 1 jutaan. Terus power window, lampu-lampu yang ini kan udah pada kuning nih, ini diservis doang sih, dibersih-bersihin. Ngebersihin lampu itu sekitar 350.000-an lah ya. Terus biaya servis power window sekitar 500-an. Semuanya jalan karena pada waktu itu ini nggak pada main, nggak pada jalan, tapi ini bisa diservis ternyata. Gitu dipindahin ke sana kalau nggak salah, ke kiri, jadi nggak ori lah. Akhirnya gua servis ada di temen, semua jalan lagi, empat-empatnya, power window-nya, central lock-nya jalan semua. Ya kurang lebihnya segituan lah, biayanya gopean lebih lah. Saklar 250.000. Oh, yang ini nih. Nah, saklar ini, jadi saklarnya udah nggak ori kemarin. Gua beli itu harganya di 250.000. Oke, sambil lanjut, habis saklar itu power steering. Ini power steering paling mahal sih. Oh ya, diantar setelah cat itu ya, cat kan 6 jutaan. Nih power steering itu pada bocor, jebol. Jadi pas gua ambil, gua beli, ternyata si power steering langsung jebol teman-teman. Ini biayanya 3 juta. Dari mulai rak setirnya, seal-sealnya diganti, power steeringnya, pompanya juga diservis, 3 jutaan nih, lumayan besar nih. Jadi kalau yang dapat mobil harus servis power steering ya siap-siap aja lah. Oke, kita tunggu azan dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Tadi sampai di servis power steering ya, 3 juta terakhir itu yang lumayan juga tuh. Kita lanjut setelah power steering ke mesin. Jadi mesin itu nggak terlalu banyak diapa-apain sih, cuma lebih dirapihin aja ya. Alhamdulillah sih dapat mesin yang masih aman. Jadi kemarin tuh gue beli soket-soket aja sih, kayak soket-soket yang kayak gini nih. Ini soket injection, sama soket ISC, sama soket ini juga yang gue lupa apa namanya. Pokoknya soket-soket itu habis beli sekitar 370.000. Nah, yang lumayan mahal itu pemasangannya, sampai ngerapihin si kabel-kabelnya. Tadi ini kabelnya kusut awalnya, nggak enak banget dilihat, kusut lah. Dirapiin di Om Paul itu habis 700.000 untuk biaya perapian kabel-kabel atau wiringnya. Dinamo starter juga diservis, karena pas gue pakai ternyata tiba-tiba nggak bisa diservis. Itu harga servisnya 250.000. Sama terakhir
perbaikan apa ya, kaki-kaki. Nanti kita lanjut aja itu terakhir ya. Nah, kalau lanjut sih ke pasang door trim. Tadi kan door trimnya harganya 800.000, pemasangannya itu 150.000. Lanjut setelah pasang door trim, pasang inner fender tadi yang kiri 50.000, cover lock bagasi 275.000. Ini cover lock tuh yang ini nih. Nah, ini lumayan kan ya perintilan-perintilannya. Nah, ini nih. Ini kan tadinya hilang, nggak adaan, beli 275.000. Lumayan. Lalu lanjut ke fitting velg. Lumayan juga nih, fitment velg. Jadi kan si velg ini awalnya emang dapatnya udah gini, tapi ternyata masih tinggi lah gitu. Jadi masih nggak, kurang enak fitmentnya gitu. Ini kan pasang spacer dan lain-lain. Pokoknya dipantes-pantesin lagi. Si fitment kaki-kaki itu habis 2.500.000. Jadi fitmentnya atau kelihatannya enak lah, 2,5 juta. Lanjut ke mana nih, lupa gua. Fitting velg, pasang lips bumper. Nah, pasang lips bumper juga ini 150.000. Coverling wiper yang ini. Nah, biasanya nih kalau yang sering kepanasan emang suka ini sih hancur gitu. Jadi patah-patah belah-belah. Ini beli yang masih oke, lumayan harganya, tapi gua lupa belinya di mana. Pokoknya waktu itu searching-searchingnya lumayan lah gitu ya, makan waktu juga, yang akhirnya dapet tapi masih oke juga gitu. Itu harganya 450.000. Lalu stiker-stiker, dan gue beli stiker-stiker lucu-lucuan kayak gini nih sih. Kan emang orinya ada stikernya, di sini ada stikernya, terus ini ada stikernya. Ini dibeli satu set di Marrakas Hobby namanya. Itu 250.000. Sama termasuk yang stiker belakang ini kan yang bikin epicnya ini nih. Karena kan ini matic ya, emang jarang, jadi harus ngeliatin bahwa mobilnya matic dengan pasang stiker tersebut. Oke. Kaca film ini 20% ice green, jadi ada kehijau-hijauan gitu ya. Lumayan lah, ada nyerap panasnya. Ini harganya pasang keseluruhan itu 800.000. Terus terakhir bukan terakhir, ini masih ada juga sih. Sempet salon luar dalam, karena dalamnya juga pas waktu gue dapet emang kotor banget. Di salon itu 800.000. Setir, karena setir yang sebelumnya udah rusak, udah belah-belah. Ini dapat nih dari orang Sumedang, dari Aji kalau nggak salah nih. Dia suka jual part Corollaan juga, itu harganya 1 juta, lumayan kan. Lalu dop velg, oh ya ini dop velg Mercy ini beli online sini. Dop velgnya harganya 134.000. Lanjut ke poles kaca depan, karena pas gue dapet itu lumayan ada baret-baretnya. Dibersihin baret-baretnya itu 150.000. Terus dummy washer. Aduh, lumayan capek juga ini, banyak juga nih part-partnya kan. Nyebutinnya. Ini dummy washer dapat harga 75.000. Terus cover speaker juga di servis. Oh, ini nih, yang ini nih. Nah, karena kan ini ada speaker nih di dalam. Lewat dalam aja ya. Nah, ini udah nggak rapi, dirapihin itu sekitar dapat harga 100.000. Karpetnya diganti karena udah hancur gitu ya. Terakhir, ya ini beneran terakhir sih kayaknya. Setting ISC sama TPS ini di Rizky, di teman saya. Jadi pas dapat ini mobil, si RPM-nya ngaco gitu. Jadi kadang naik turun, kadang tinggi banget gitu. Jadi akhirnya disetting, alhamdulillah sembuh di teman gue namanya Rizky, MB Auto Station kalau nggak salah ya si nama bengkelnya. ISC
sama TPS di setting-setting lagi, akhirnya semuanya aman. Jadi ketika AC dinyalakan juga nggak drop. Enak lah, sekarang dipakainya lumayan lah ya. Ya begitulah teman-teman. Sempet dibawa ke bank pas abis kaki-kaki juga, ternyata ini ada catatannya nih, habis di bengkelnya Pak Asep 1.500.000 ngebubut ini. Jadi pas waktu di rem kecepatan tinggi itu ada getar ke rem, itu dibubut lagi, sama baut-baut juga ada yang diganti, itu habis 1.500.000. Ya setelah saya hitung-hitung, akhirnya kalau dijumlah-jumlah dapatlah sekitar 30 jutaan untuk beberes ini mobil. Belum kehitung mobilnya ya teman-teman. Berarti kalau sama mobil ini hampir nginjek 70 kayaknya ini mobil, kalau misalnya dihitung-hitung. Tapi ya udahlah ya, kepuasan kita beberes mobil ini, hasilnya lumayan cukup lah. Daripada pas awal datang itu lumayan, wah nggak enak banget dilihat. Sekarang udah lumayan, dipakai juga banyak yang lirik. Dan mobil ini dijual juga, dijual cepet aja lah kalau misalnya ada yang mau. Karena juga ada mobil lain yang mau saya beli. Jadi rencananya karena ini mobil jarang dipakai, setelah jadi ini juga sekitar sebulan atau hampir 2 bulan gak dipakai, baru dicuci lagi sampai debunya banyak banget tadi. Ya mudah-mudahan ada yang jodoh sama ini mobil, nego-nego aja lah. Masalah rugi untung gimana ntar. Ya yang penting ini mobil cepet keluar aja. Maticnya masih aman. Yang paling penting itu maticnya ini masih aman banget. Oke gitu teman-teman. Nanti mungkin akan saya save harga-harga yang tadi saya beli, saya simpen di deskripsi aja kemungkinannya. Karena kalau diedit-edit ditulisin satu-satu lumayan banyak, males juga kayaknya. Tapi gimana ntar lah kalau ngeditnya lagi. Ini langsung saya tampilin harga-harganya. Kalau enggak, biar cepet naik videonya, saya cantumkan aja di deskripsi. Oke teman-teman, segitu aja ya sharing kali ini. Jangan lupa follow Instagram Cardep Garage. Ada mobil-mobil keren di sana. Yang mau nyari mobil-mobil antik ada di sono juga. Gak lupa juga ini mobil gue jual ya. Mudah-mudahan cepet laku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.